Itu awalnya gimana? Kamu kan perjalanan jauh banget ya kan ya? Jauh nggak ada ujungnya itu. Yang kamu lihat di kanan kiri itu apa? Yang dilihat di kanan kiri itu ya kayak pohon. Pohonnya tapi berbeda dengan pohon yang di sini. Warnanya itu jauh lebih pekat. Kayak pohon apa kayak nggak? Pohon pisang mungkin atau cemara atau pohon jati atau? Bentuknya besarnya itu seperti pohon beringin, gede-gede gitu. Tapi warnanya tuh hijau pekat gitu. Rindang ya? Iya. Terus nggak ada bayangannya gitu? Tapi ada angin? Ada, adem silir kayak gitu. Terus kamu jalan itu ngejar apa sih? Atau tujuannya kemana waktu itu? Pengen pulang. Kayak aku tuh kayak lagi jalan-jalan tapi nggak sampai-sampai gitu. Berarti di sana tetap ngerasa kangen sama aku, sama anak-anak gitu? Ngerasa, tapi enggak yang misalkan kangen banget, enggak. Karena di situ kayak sibuk gitu. Kesibukannya apa emang? Ya lihat yang kayak penjara, tiba-tiba ada penjara kayak gitu. Terus tiba-tiba kayak di bawah dasar laut. Terus di dasar laut itu ada penjaranya gede banget, dan di dalam penjara itu sepertinya banyak sukma-sukma orang. Nah, kalau ketemu sama Mbak yang dari Batang, itu beliau ada di penjara atau di luar penjara? Di luar penjara. Berarti di alam bebas gitu ya? Dia lagi jalan, terus ketemu Mbak itu, terus saya nanya, kan kayak lemes gitu kayak gini, sambil pegangin gini. Terus, maaf Mbak kenapa? Saya waktu itu lupa tanya nama, nggak tahu ya. Cuman saya ingat ciri-cirinya. Saya sakit kayak gitu. Sakit lupus. Oh, lupus. Terus saya bilang, ya udah kalau gitu Mbak berobat aja ke Sokaraja, ke Ustadz Faizar. Saya nggak tahu Mbak Ustadz Faizar siapa. Terus singkat cerita, saya bilang itu suami saya. Kamu sempat bilang gitu. Terus saya jalan lagi. Saya udah nggak urusan lagi dengan mbak-mbak ini ya. Ini mbak yang dari Batang reaksinya apa tuh? Ininya rambutnya rontok segini sepundak. Terus? Kan dia tangannya gini loh, kayak orang apa ya, lagi giniin rambut, kan nggak pakai kerudung ya. Terus banyak tuh rambut segini rontok. Loh, mbak rontok? Banyak inilah genggam. Orang penyakit kanker gitu ya. Maksudnya kalau orang kanker kan gitu. Terus saya juga rontok kata saya, tapi nggak sebanyak itu mbak kayak gitu. Iya saya kayak gini kondisinya, memprihatinkan lah. Cuma di situ saya tidak menanyakan nama waktu itu. Cuma saya masih ingat ciri-cirinya. Intinya istri saya itu pas ketemu Mbak Laila yang dari Batang tuh, yang episodenya ada di bawah ini, beliau memang benar-benar kena lupus itu. Itu berobat ya? Berobat memang. Tapi kan saya nggak, maksudnya nggak ketemu itu sama sekali. Baru-baru kenal. Sebelumnya juga nggak pernah tahu, sampai sekarang juga belum pernah ketemu kan. Dan memang Mbak Laila itu keluhannya rambutnya rontoknya banyak banget, sampai sepundak. Masya Allah ya, Masya Allah. Itu yang terbukti ya, Mbak Laila tuh ya, istrinya Mas Manto namanya kan ya, suaminya Mas Manto kan. Itu. Dan pertama kali ketemu saya di Masjid Pelita Hidup, saya kan dibawa sama keluarganya, suaminya ketemu, akhirnya janjian kita obati. Itu waktu awal banget dia dibawa ke Pelita Hidup setelah dari Arsada, itu benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, lemas. Iya. Persis kayak waktu kamu ceritakan ya. Iya, lagi di ICU itu. Pas waktu di ICU. Dan nggak berdaya sama sekali. Kalau sadar atau nggak tahu ya, karena waktu itu aku nggak ngelihat langsung kondisi Mbak Lailanya. Cuma pas dibawa ke sini udah dalam kondisi yang bisa ngobrol.
Itu memang tekanan batinnya luar biasa. Aku nggak bisa ceritakan karena aku udah janji ini privasi ya, nggak boleh disampaikan. Kemudian gangguan jinnya juga, la ilaha illallah, parah juga. Dan Mas Manto ini nasibnya sama kayak aku. Ya maksudnya ya berarti, karena mendampingi. Berarti kamu punya teman gitu ya? Punya teman. Mending ada teman. Jadi senasib kita itu. Tapi kita saling menguatkan di situ. Gitu. Cuma kan waktu itu aku nggak cerita bahwa kondisimu nggak lagi baik-baik saja gitu kan. Aku nggak cerita memang. Selain Mbak Laila yang dari Batang, ketemu orang lain juga nggak? Ketemu. Dari Bandung, Maluku. Bandung. Apa tuh yang Bandung? Bandung itu ya itu yang ini loh, apa? Keluar apa sih itu namanya? Darah. Iya. Dan itu kan kamu berarti lihat sebelum aku ketemu ya? Iya, sebelum aku. Sebelum aku ketemu, sebelum kamu ketemu. Kamu udah lihat tak? Udah. Kayak apa ciri-cirinya? Masih muda, masih kayak remaja gitu. Iya benar. Ya itu salwa berarti. Jadi di sini tuh keluar dari sini, terus dari sini. Tiba-tiba darah itu keluar aja, entah dari mana-mana aja. Dari mata ya? Dari mata, dari hidung. Terus saya nanya, oh dia manggil saya Teh. Teh, dengan pandangan yang kosong. Saya minta tolong. Hah? Tolong? Teteh kenapa? Kayak gitu. Saya nggak tahu saya kenapa. Yang jelas saya itu sering keluar banyak darah keluar dari tubuh gitu. Terus yang paling menyedihkan itu ketika dia lagi tiduran, dari mata, dari hidung, mulut, telinga, tangan, pori-pori semuanya keluar itu darah, ngucur kayak kita lagi menstruasi. Maksudnya di alam sana juga keluar darah? Iya. Kamu nggak tanya gitu? Atau nggak ngelihat sosok apa yang ganggu dia? Allahu a'lam. Nggak lihat? Atau mungkin ada piranti dari jin yang ada di situ? Nggak tahu. Nggak kelihatan ya? Enggak. Kamu ketemu di mana? Ya itu pas lagi mau ke gua, tiba-tiba saya lagi gubuk iya. Kan ada gubuk, sebelum ke gua itu saya nemuin gubuk. Nah itu ada itu. Gubuk terus sebelah serong kiri betul loh. Iya. Serong kirinya itu ada lubang buaya kan? Iya. Kayak apa istilahnya, kayak sumur tapi sumur tua lama itu loh. Iya. Dan si salwa itu ditanam di situ. Iya, dan saya masih ingat Mbak itu, saya nggak tahu ya namanya karena waktu itu nggak menyebutkan nama. Dia pakai baju tidur, kayak bidol gitu loh, baju bidol panjang. Terus kamu berarti lihat salwa itu di sumur itu ditanam? Iya, kayak mau buat apa ya? Kayak buat persembahan juga sih. Soalnya di situ kan di sumur itu tuh kayak udah ditabur bunga. Nggak tahu ya bunganya apa aja, yang jelas saya lihat itu ada beberapa bunga yang udah ditabur, terus darahnya yang keluar itu mau Terus waktu kamu ketemu salwa nggak ditolong, diangkat gitu atau Nggak bisa, orang saya aja pengen keluar, maksudnya lagi mencari jalan keluar, tiba-tiba ketemu dia kan, niatnya saya mau cari jalan pulang, jalan keluar, tapi di jalan ketemu beberapa. Kok ketemu gua tuh? Kok maksudnya tujuan kamu kok ke gua? Sebenarnya bukan ke gua ya, tiba-tiba lagi jalan, tiba-tiba udah ada seperti itu. Gubuk. Terus ada lagi yang Maluku juga ada tuh. Ini yang Maluku lebih kasihan lagi dari mereka berdua. Kalau kamu lihat Maluku tuh di mana, orang Maluku? Orang Maluku. Ini aku belum ketemu. Iya. Belum ketemu nih. Terus dia matanya sembab gitu. Sembab matanya kayak habis nangis, terus ininya agak merah. Terus saya tanya, Mbak kenapa? Saya habis 3 DRT. Oh, posisinya lagi hamil 4 bulan, habis 3 DRT, orang tuanya meninggal seminggu sebelum di KRD. Sebelum dihajar sama suaminya. Seminggu sebelum KDRT itu meninggal. Terus
Suaminya nggak tahu kemana, mertuanya nggak peduli. Dia kondisinya mata lebam, ininya merah, rambutnya dia segini, warnanya agak pirang, kondisinya lagi hamil 4 bulan. Kulitannya Coklat, sawo matang, ya sawo gitu matang, lah. ya sawo matang. Malukunya mana enggak. Cuma bilang dari Maluku. Nah, Mbak itu cerita sama saya, katanya selain KDRT, suaminya itu udah selingkuh. Selingkuhnya itu 2 apa 3 kali sampai wanita yang diselingkuhi itu hamil dan minta pertanggungjawaban. Akhirnya kondisi ya mentalnya luar biasa sih. Kondisi mentalnya. Terus pastinya kan dia depresi parah ya. Itu bukan depresi lagi sih menurutku, udah di atas depresi lagi. Karena depresi mayor apa sampai skizo? Apa ya? Selain dia menceritakan itu berulang-ulang. Kalau di psikologi kan kalau menceritakan berulang-ulang saking sesaknya gitu. Beratnya ya. Kayak gitu. Selain itu nangis, nanti senyum, ketawa. Kondisinya terus kayak mukul, kayak mau kayak gini-gini nih. Wah, teriak-teriak juga. Nanti bisa cerita lagi sedikit-sedikit. Sampai seperti itu loh. Yang dari Maluku ini. Masya Allah. Saya terus dia cuman bilang, saya nggak tahu harus kemana. Saya kayak kehilangan arah. Kenapa Allah itu setega ini sama saya, bilangnya kayak gitu. Saya bilang, Mbak, semua orang hidup punya ujiannya masing-masing. Mbak diuji kayak gini berarti Mbak itu kuat. Enggak, ini kalau misalnya memang itu benar-benar nyata ya. Aku kepengen ketemu. Tapi siapa yang bisa dihubungi kan gitu ya. Siapa yang bisa dihubungi, dia tinggal di mana, itu kan masih absurd, nggak jelas juga tuh. Tapi intinya dia ngomong kayak gitu ya. Ngomong berulang-ulang. Nangis, senyum. Sambil gini. Saya masih ingetin. Kayak gitu loh. Oh, lunglai. Saking lunglainya, saking capeknya, beban mental yang diemban kayak gitu. Bayangin aja, umur 29 tahun, lagi hamil, kondisi mentalnya seperti itu. Yang meninggal tuh ibunya apa bapaknya? Orang tua yang perempuan ini, orang tua kandung. Ya, bapak atau ibunya? Dua-duanya udah meninggal. Oh, dua-duanya. Jadi selang berapa hari ayahnya terus ibunya nyusul. Dia yatim piatu ya? Yatim piatu. Maluku. Muslim tapi kan? Muslimah kan? Muslimah. Cuman kan di sana kondisinya nggak pakai kerudung semua. Ya moga-moga Allah pertemukan. Entah gimana caranya, kasihan ya. Kamu ketemu berarti cuma 3 orang ini atau ada yang lain? Ada yang lain. Cuman saya nggak mau fokus ke orang-orang yang seperti itu. Nanti saya capek. Kamu jadi psikolog dimensi lain. Psikolog alam gaib gitu ya. Loh, saya cuman bilang yang menarik tuh yang orang Maluku tuh bilang gini, Mbak, gimana ya, saya bisa sembuh nggak gitu? Bisa. Saya juga sama. Cuman beda kasus, Mbak. Makanya aku di sini gitu. Iya, makanya aku di sini. Yuk kita semangat bareng kayak gitu. Nah, dari situ dia tuh kayak ada gini loh, kayak semangat. Bangun kayak gitu. Oh. Ya udah, doakan saya, Mbak, sambil nangis, sambil bercucuran air mata. Doakan saya supaya Allah itu bisa memenangkan kondisi jiwa saya. Dia sambil nangis, terus kayak meluk aku gini. Ya Allah. Aku peluk, aku puk-puk. Mbak, yang sabar ya. Ya sabar. Kita nggak bisa. Kita pengen sembuh. Kita punya ujian berbeda. Sambil nangis itu bercucuran. Iya Mbak, tolong saya. Tolong doakan saya. Saya cuma ingin melanjutkan hidup. Karena posisinya udah benar-benar yang kacau. Sampai dia itu udah ini self-harm. Bukan self-harm lagi. Udah yang
apa namanya, nyampe dalam ininya yang biru-birunya apa sih? Nadinya tuh sampai gini. Tapi Allah masih menyelamatkan. Karena berarti kan itu tandanya Allah masih sayang sama kamu, Mbak. Gitu. Saya pupuk, saya peluk, saya giniin. Kamu itu nggak sendirian. Buktinya kamu masih hidup walaupun kamu sudah mencoba bunuh diri, walaupun kamu sudah berusaha untuk udahlah. Tapi Allah kan masih kasih kamu hidup. Itu kasihan banget sih. Masya Allah. Ini masih di satu kasus ya, belum di kasus-kasus kamu sebelumnya kan. Dan kasus-kasus yang waktu awal-awal kita menikah kan banyak kamu ketemu sama orang-orang kayak gitu ya. Cuma kan ini kalau kita ceritakan satu persatu 5 jam sampai ini podcast lebih. Memang setiap kasus itu selalu saya tulis, saya ambil pelajaran. Pertanyaannya nih, apakah sukma-sukma yang masuk di alam situ ya, entah aku nggak tahu apa namanya, dimensi sebelah lah ya aku sebutnya, itu selalunya orang-orang yang dijadikan tumbal, ada perjanjian, atau juga orang yang memang kena depresi. Semuanya. Semua. Termasuk maaf nih, orang-orang yang dia punya obsesi sehingga melakukan wirid sampai puluhan ribu, ritual-ritual, puasa pati geni dan lain sebagainya, terus akhirnya gemblung, jadi gila. Iya. Itu kamu ketemu juga? Ketemu. Saya itu bukan hanya perempuan, yang di situ ada beberapa kayak santri-santri cowok gitu loh yang masih muda ya. Terus tapi tuh pandangannya tuh kayak kosong gitu, pakai kopiah, pakai sarung, pakai kaos. Iya. Ya, terus saya tanya, maaf Mas, mau kemana? Matanya gini. Saya kayak gitu. Iya benar, sambil dia gini loh. Banawa kayak gitu-gitu. Sambil gini. Hilang itu. Mas-mas itu. Dia nggak bisa jawab. Nggak. Saking kayaknya udah nggak bisa, ininya nggak jalan. Nek orang kita bilang kan kabotan ilmu, keberatan ilmu. Sebenarnya bukan ilmunya yang keberatan. Dianya yang nggak kuat menggendong itu amalan-amalan itu yang salah ya dalam tanda. Kalau menurutku kayak gini sayang, kalau zikir itu jelas nggak salah ya. Zikir nggak salah, puasa sunnah nggak salah. Yang salah obsesi manusianya, dikte Allah. Paham nggak? Iya. Pernah ada orang datang ke sini, orang dari Bumiayu, bawa bapak, sama ngeblank juga. Kondisinya ngeblank, umur udah 60 tahun, dah lansia. Tapi beliau itu sudah kehilangan akal, udah puluhan tahun semenjak ngamalin amalan-amalan kayak begitu. Akhirnya aku nggak fokus kan ke amalannya. Maksudnya kalau amalan la ilaha illallah dan zikir-zikir asmaul husna itu jelas baik. Aku lihat apa yang menjadikan orang itu mengamalkan amalan itu. Ya, aku nebak. Pasti dulu nggak punya harga diri kan, maksudnya nggak pernah dianggap orang kan. Iya. Makanya dia kepengen menjadi paranormal supaya orang-orang itu menaruh perhatian, menganggap dirinya. Itu rata-rata orang yang pengen jadi paranormal, pengen dapat karomah dalam tanda kutip, itu berawal dari sering diabaikan, atau dia jarang mendapatkan apresiasi dari orang tuanya dari kecil. Nah itu maksudku kayak gini, sukma itu berarti mengikuti kesadaran orang ketika di dunianya memiliki keadaan tertentu. Ketika dia komunikasi, sukmanya bisa komunikasi. Kalau nggak bisa komunikasi, sukmanya nggak bisa komunikasi juga. Enggak. Ada juga yang mbak-mbak kisaran umur 35 lah mungkin. Dia itu kayak terbaring gitu loh. Di sini udah banyak alat-alat kayak rumah sakit itu. Kayak gitu. Nah, di sana itu ada stop kontak. Kalau di kita kan harus dicolokin dulu tuh. Kalau di rumah sakit kan harus pakai itulah ya, maksudnya iya. Kabel-kabel. Kalau gitu. di sana itu enggak, langsung seret gitu. Kayak pakai tape gitu loh. Tapi ada kabel? Nggak ada, cuman bayangan aja nget. Terus stop kontak tuh untuk apaan?
Iya nggak tahu, cuman ada gambaran, cuman ada stop kontak, tapi kita kayak apa namanya ini stop kontak terus gini, udah semuanya ini Kayak layar sentuh. Iya. Canggih amat. Iya, sampai segitunya. Oh berarti Terus, si mbak-mbak ini di rumah sakit alam sebelah. Iya. Kok kamu bisa masuk sampai ke rumah sakit? Ya walau alam tiba-tiba ada di situ. Itu kejadian kapan? 2000 berapa tuh? Sebelum terapi. Oh sebelum ketemu aku. Iya. Oh menarik ya. Dan Ternyata itu canggih saya ya. ada satu pengobatan yang dulu, ya itu memang iya ada kayak gitu katanya. Berarti bisa kita simpulkan sukma yang masuk ke dimensi itu rata-rata orang-orang yang depresi, sakit mental, terus nggak kuat kayak mengamalkan amalan-amalan tertentu, terus udah tumbal. Iya itu. Udah apa tadi? Sorry. Iya dah kayak tumbal, tapi lebih ke tekanan batin yang benar-benar dalam banget. Sorry sayang, berarti kalau kita ke RSC itu rata-rata mereka yang di RSC. Makanya ke RSC biar tahu. Bener. Kita tuh dulu tuh waktu semester 5 pas ada mata kuliah observasi dan observasi, kita itu kayak kesana ke RSC Magelang dulu ya. Di Magelang. Nah, uniknya pas di sana kan kita itu yang udah mendingan lah itu pasien jiwa yang udah mendingan dalam tanda kutip. Tapi di situ kita dikasih rekam medis. Jadi tahu loh diagnosa ini anak kenapa kayak gitu. Dan waktu itu pas wawancara kita kan ada kode etik. Kalau kita lagi wawancara apapun yang disampaikan harus kita dengar, harus kita iyakan. Nggak boleh kita judge. Nggak boleh kita judge. Nah lucunya. Kamu gila itu. Nggak boleh itu langsung psikolog aja kan nggak boleh menjudge kayak gitu, nggak boleh, izinnya juga nggak, maksudnya ada kode etiknya. Ada kode etik. Intinya ketika orang itu ngomong kan kita nggak boleh nimpali ya. Enggak. Sampai berhenti. Sampai gini loh, pernah ya kan waktu di RSC kan satu mahasiswa satu pasien. Itu rata-rata pasiennya itu antara 25 tahun sampai 35 tahun. Dan rata-rata kasusnya itu kasus ekonomi, KDRT, terus dibuang sama keluarganya. Nah, pelecehan. Nah, saya mau cerita sedikit ya. Saya masih ingat nih. Saya mendapati satu kasus kan suruh wawancara. Nah, didampingin oleh susternya. Saya baca rekam medisnya dulu, kan itu bersifat rahasia ya. Oh iya, saya tanya, Mbak, namanya siapa? Dengan pandangan kosong dia menjawab, nama saya Rumput. Di situ saya nggak boleh ketawa. Di situ saya nggak boleh, harus tetap profesional. Harus tenang. Nama saya Rumput. Kalau orang yang misalkan kok pasti ketawa terbahak-bahak kayak gitu, itu kita udah dikasih tahu kalau kita mencium aroma atau bau apa kita harus bisa menahan. Sampai segitunya loh kita diajarin. Teman saya ada yang digigit, diludahin, ada. Tapi saya bilang sama Mbak ini, Mbak kenapa? Ini Mbak itu tuh Mbak ambulan, kan ada ambulans ya. Saya kan karena tahu ini kasusnya itu, saya tahu. Saya tulis anamnesanya di situ tuh, sampai nanti kita bikin laporan hasil pemeriksaan psikologisnya itu seperti apa. Sampai kita bisa menyimpulkan seperti itu kan. Laporannya segini. Masya Allah. Terus si mbak ini bilang, saya ditinggal sama mbak. Itu mbak saya ada di sana di ambulans. Oh, saya cuman mendengarkan, memvalidasi dia. Oke. Mbak apa yang dilihat di ambulans? Nenek saya melambai-lambai tangan ke saya sambil bilang, kamu yang kuat ya. Ya Allah. Oh, dulu di poli jiwa tuh luar biasa. Sampai udah tuh di sana kan, kalau yang kan ada bangsal-bangsalnya. Kita itu dikasih bangsal yang udah agak mendingan gitu loh. Nah, ketika di bangsal yang udah agak mendingan itu, nanti di rumah sakit jiwa itu gimana caranya dikasih keterampilan ketika orang itu sudah sembuh misalnya. Nah,
PR-nya itu ketika keluar dari rumah sakit jiwa dikembalikan ke keluarganya, itu yang jadi PR. Apakah keluarganya itu akan mensupport atau enggak? Nah, dari situ ada beberapa kasus yang udah parah, terus sembuh dari rumah sakit jiwa, dikembalikan keluarganya, bukannya sembuh malah memperparah. Itu karena tidak ada support sama sekali dari keluarga. Terutama misalnya kasusnya rata-rata suami istri. Itu suaminya yang akhirnya buang lah, nggak mau, udah nikah lagi, punya anak baru. Itu sih sampai segitunya. Jadi ketika keluarga toksik, ya mau diobati gimana pun ya bisa. Percuma ya. Kayak ibaratnya kita nguras ember, embernya bolong. Nah itu. Nah terus ya analoginya kayak gini. Misalnya kita tahu nih kita tuh sakitnya tuh sebenarnya sakit lambung. Tapi kita itu minumnya obat jantung. Itu loh. Sama kan kayak yang datang, Ustadz saya mau diruqyah, saya kena ini. Nah itu tuh berarti kan kalau di psikologi kita itu harus bisa mengenal diri. Harus bisa kenal diri kita sebelum kenal orang lain. Kalau kita, gimana kita mau gimana kita mau bisa paham akan kondisi orang lain kalau kita belum paham kondisi kita, gitu loh. Gitu. Best, Masya Allah. Gini, pas kamu ke RSC dulu, itu kan kondisimu udah banyak pengalaman spiritual ya. Udah sering melanglang buana ke dimensi-dimensi sebelah, dan pasti kamu memahami kan bahwa orang-orang yang di RSC itu ruhul yaksuh atau sukmanya itu masuk ke dimensi yang pernah kamu jalan itu. Apa reaksi mereka ketika ngelihat kamu? Sebelum saya ke RSC, saya sudah mensugesti diri saya, ya Allah, jaga lisan saya, jaga penciuman saya, jaga pendengaran saya, jangan sampai saya menjudge mereka. Dan jangan bikin mereka sakit hati. Betul, karena ketika orang yang sakit mental terus dijudge, terus dibikin sakit hati, mereka nggak akan terbuka. Masya Allah. Kita tuh di psikologi tuh gimana caranya menjadi pendengar yang baik. Kadang kan kita motong, belum selesai motong, terus kamu tuh nggak kayak gini. Enggak, mereka itu yang orang-orang yang depresi, orang-orang yang kena skizofrenia, apapun itu, mereka itu hanya ingin didengarkan, divalidasi oleh kita emosinya. Oke, kita terima tanpa kita menjudge. Gini sayang, dalam kasusku nih ya, salah satu seorang peruqyah, kita kan tahu ya, ini orang hakikatnya stres, nggak ada sihir, nggak ada jin, karena kita kan bisa bedakan ya, mana jin, mana sihir, mana gangguan mental biasa. Kemudian apa yang harus aku lakukan atau teman-teman peruqyah lain lakukan ketika kita kepengen memperbaiki pola pikir orang tersebut? Otomatis kan kita harus ngekat ya, harus motong kebiasaan berpikirnya selama ini. Dengerin dulu apa yang mau dibicarakan si pasien itu. Kita dengerin sampai benar-benar, kan harus sabar. Psikolog juga kan banyak diajarin tentang emosi, tentang misalnya regulasi emosi, gimana caranya. Ya intinya, pada intinya kita itu jadi pendengar yang baik. Nah nanti ketika kita jadi pendengar yang baik, kita udah tahu nih sebenarnya poinnya, kita tinggal sisipkan. Oke, kamu mau berobat sama saya, berarti kamu harus nurut sama saya, bukan kita yang manut dia kayak gitu. Ini loh obatnya, kan pengen terarah. Nah rata-rata pada ngeyel. Nah caranya gimana? Iya gimana? Kenapa nggak Bapak yang berpikir? Nggak apa-apa kan, aku mau diskusi sama kamu biar teman-teman ini juga dapat faedah dari Ibu caranya Nyai. Ya Ibu Nyai itu amat ya. Itu kan jadi lupa. Ya, caranya ya ubah pola pikirnya mereka. Mereka yang harus ubah pola pikirnya mereka. Kalau mereka tidak bisa ubah pola pikir, ya udah, mau segimanapun, mau berobat peruqyah sehandal apa, psikolog sehebat apa juga, pola pikir yang nggak dirubah nggak akan bener jadi. Ya. Terus saya bertemu tuh kan yang cewek usianya 29-an, dikuncir, cantik gitu kan. Aku manggilnya Teteh. Maaf Teh, Teteh kenapa? Kayak gitu-gitu. Kayak gitu-gitu. Terus susternya bilang, kamu tahu nggak itu
itu kenapa? Dia S2 psikolog. Iya. Kok maksudnya gini? Aku tuh masih nggak habis pikir ya. Sukma sama raga orang kok bisa samaan gitu loh. Ya nggak tahu. Berarti untuk menjemput sukma yang kayak gitu kan kita bisa mengobati raganya yang ada di alam kita ini kan. Kalau pengobatannya benar. Iya, maksudnya dengan pengobatan holistik gitu. Iya. Nah, yang kadang orang awam kan kalau misalnya di dunianya lagi lemes kayak gitu, kayak orang mau sekarat ya, harusnya didengarkan aja tuh ayat-ayat Al-Quran. Nah, karena gini, yang saya nanya kan ke susternya, itu kenapa ya kok bisa kayak gitu? Karena banyak tuntutan, kamu harus ini, kamu banyak banget tekanan, tuntutan, tanpa mikir kebahagiaannya. Apa sih kamu mau apa? Nggak ditanya itu. Oh. Itu pertama. Tuntutan dari orang tua? Iya, tuntutan dari orang tua tanpa ditanya kamu maunya sebenarnya apa? Nggak ada kata-kata itu. Itu yang S2 psikolog itu? Iya. Wow. Terus udah tuh, ya udah. Karena waktu itu saya kan ada mata kuliah psikologi eksperimen. Iya. Waktu itu disuruh tugas ada makalah, suruh bikin makalah dengan alat ukur. Waktu itu kan di psikologi kita pakai menggunakan alat ukur. Jadi maksudnya valid gitu loh. Waktu itu saya tugasnya judulnya masih ingat nih, terapi mendengarkan ayat suci Al-Quran pada orang yang kena gangguan anxiety. Dan terapi kan dibandingin tuh pakai musik sama Al-Quran. Nah itu pakai musik pakai ada alat ukurnya, yang pakai Al-Quran ada alat ukurnya. Dan ternyata setelah dibandingkan dengan alat ukur itu hasilnya menunjukkan bahwa dengan Al-Quran itu jauh lebih tenang, jauh lebih dahsyat. Ada alat ukurnya dan aku makanya lagi tak benerin itu laptop mau tak cari itu itunya. Aduh, gitu loh. Ternyata memang. Berarti terapi Al-Quran untuk orang stres itu sangat efektif ya? Sangat. Cuma kan harus rutin. Rutin dan harus telaten. Yuk. Yuk apa? Salaman dulu. Salaman loh. Apa? Kita bikin program terapi orang stres gratis dengan Al-Quran. Tapi di mana tempatnya nggak tahu. Belum tahu. Di Masjid Peta Hidup belum sedia. Jadi jangan ke Peta Hidup dulu ya. Nanti saya jam 12:30 malam diketok-ketok lagi. La ilaha illallah. Nanti kalau memang sudah ada, insya Allah kita sebenarnya banyak sih yang nanyain kayak gitu. Di Peta Hidup udah ada tempat rehabilitasi belum? Udah ada tempat penginapan belum? Kalau rehabilitasi sejujurnya aku pribadi masih belum sanggup. Karena menangani orang ODGJ itu butuh waktu, butuh fokus, butuh tenaga, butuh pikiran, semua terkuras di situ. Mintanya sama Allah. Allahu Akbar. Iya kan? Ya Rabb, Allah mastajib. Loh, saya dulu pernah loh punya cita-cita kayak gini ya. Karena kan dulu kan sempat kuliah ya. Kuliah kan rata-rata sejujurnya ya, rata-rata ya teman-teman psikologi ya. Kita kan semuanya pada berobat. Kenapa kayak gini? Psikologi begini ya? Nggak bercanda. Maksudnya rata-rata tuh pada ini loh, apa ya? Saya tuh ada apa sih ini sama diri saya tuh? Berobat jalan kayak gitu ya. Selain itu karena suka dengan dunia apa perilaku kan, ilmu perilaku ya. Nah dulu tuh sempat saya aku mau lanjut S2 kayak gitu ke bidang ini. Tapi saya pikir lagi, wah kalau saya lanjut kondisi saya masih seperti ini kayaknya nggak jadi deh. Soalnya di S2 itu nanti kan berarti tugasnya tuh jauh lebih banyak. Terus ada prakteknya juga. Terus bikin laporan. Aduh, udah deh cukup. Kamu kepengennya ke psikologi apa? Dulu antara industri sama klinis. Oh klinis. Kalau yang industri itu kan maksudnya dulu saya perannya cuannya banyak nih di industri karena kakak tingkat saya gede gitu kan dulu ya. Dia lagi cerita ya? HRD perusahaan asing sampai 15 juta dibayar pakai dolar. Saya enak banget ya. Terus tapi satu sisi di sini tuh pengen ya ke klinis, tapi klinis gangguannya kayak gitu nanti aku ikutan gitu lagi. Nah, itu yang bikin sampai ada yang kayak di sini tuh kamu tuh nggak boleh gitu. Itu tuh banyak loh yang membutuhkan. Sampai dulu punya cita-cita pengen punya klinik
kayak panti rehabilitasi itu yang di dalamnya itu orang-orang yang kena gangguan mental, terus di situ tuh ada psikiater, psikolog, dokter, mereka itu jadi satu, tapi pengobatannya itu dengan Al-Quran kayak gitu loh, ditambah herbal, ada dosis-dosisnya kayak gitu-gitu kan. Saya belum menemukan itu. Ya saya sih berdoa ya, maksudnya semoga Allah mampukan suatu saat, walaupun itu memang kayaknya nggak mungkin ya, maksudnya susah kayak gitu. Oh, jangan bilang susah. Aku lihat kayak gini sayang, justru dengan ujianmu yang selama 18 tahun ini, bisa jadi itu adalah tangga dari Allah untuk bisa mewujudkan cita-cita ini. Kalau kamu nggak diuji, mungkin aku nggak nikah sama kamu, aku nggak kenal sama kamu. Ya Allah sudah takdirkan jalan kita. Setiap orang itu punya ujiannya masing-masing, dan setiap ujian pasti akan mengantarkan pada suatu nikmat tertentu. Nah, oh iya benar, masalah nikmat tuh. Pada saat saya kembali ke laptop ya, yang pas itu ya, kan udah tuh jalan, aku tuh sedih banget ya. Ya Allah, kapan sih selesainya? Ya Allah, capek. Aku benar-benar udah di titik lemah banget, udah benar-benar udahlah kayak gitu. Ada tuh suara kayak gini, la in syakartum la azinannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Masya Allah. Ngomongnya kayak gitu. Aku masih ingat tuh. Nikmat. Ternyata Juz 13 ya. Aku aja nggak itu loh, maksudnya. Kamu nggak hafal itu? Ayo. Nggak hafal. Cuman itu yang bikin tegar loh. Maksudnya nikmat Allah itu jauh lebih besar daripada ujian-ujiannya loh. Kayak gitu. Nanti kalau kita syukur pasti akan ditambah. Iya, gitu kan? Iya itu. Nah di psikologi juga kan rata-rata terapinya terapi bersyukur, terus mindfulness, kebahagiaan kayak gitu. Ternyata pikiran kita itu benar-benar ngaruh banget loh. Energi-energi yang ada di sekitar kita itu ngaruh sebenarnya sama kita. Bentar, psikologi modern itu melihat kasusmu itu kayak gimana sayang? Ya, Allahu a'lam. Kita kan pernah sharing sama Bu Roro ya. Ibu angkat istri saya sekaligus dosen. Beliau dosen di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Itu kita pernah banyak banget ngobrol ya tentang kasusmu kan. Memang kalau psikologi pasti kan nanti fokusnya ke pola asuh dan lain-lainnya gitu kan. Atau masalah apa? Tekanan batin gitu. Yang masih belum bisa dijelaskan kan ketika kamu dalam kondisi trance kemudian menyampaikan banyak sekali informasi yang nggak pernah ada di dalam rekaman otak. Aku waktu itu pernah dikasih tahu tentang novel Sibyl, novel psikologi Sibyl. Oh ya, kepribadian yang lebih dari 10 kalau nggak salah ya. Sibyl berapa kepribadian? 14 iya, 14 lah, kamu ratusan. Iya, aku udah kayak poligami dengan 100 sosok yang berbeda. Selama 10 tahun ini ketika waktu dulu ya, dulu waktu kontak gantinya cepet banget, itu kan kepribadiannya banyak banget yang masuk. Jadi aku kayak adaptasi dengan pribadi wanita-wanita yang berbeda dalam satu tubuh. Berarti itu ilmu loh sebenarnya. Ilmu tanpa apa? Kita sadari ya nggak tahu kan. Ilmu jiwa, bukan ilmu poligami loh. Ilmu jiwa. Siapa lo bilang? Nah ya karena saya udah terbiasa. Satu sosok tuh bisa beda karakter itu. Cepet Masya Allah. gitu. Banyak banget dengan logat yang berbeda. Kalau kamu kan logatnya Cirebonan ya, karena asli Cirebon kan, Jawa Cirebon lah. Itu Sundanya Sunda alus lagi. Kemudian kadang bahasanya bahasa dari Aceh, itu tuh yang Abel tuh namanya, Jin namanya. Nggak bisa aku bahasa Aceh, boro-boro bahasa Aceh. Terus Inggris juga ya pernah. Inggris. Arab, Kalau Inggris nggak terlalu lama. Arab yang Mesir, lahjah Mesir itu benar-benar ada. Ada yang pinter banget masaknya. Aku sampai 99 kilo kan waktu itu. Waktu awal-awal nikah hampir mungkin 100 kilo karena dimasakin terus, enak banget masakannya. Itu Chef kali ya di sananya mungkin. dia ngomong ayahku chef. Jinnya namanya Angel dari Jakarta. Ingat banget tuh. Dia ngakunya jadi namanya Angel. Berarti dunia di sana itu sama kayak di sini ya? Maksudnya? Oh, dia bilang mobil di sini kan pakai roda, butuh bahan bakar, sana enggak. Terus aku kan bilang, kamu bisa terbang, ngapain punya mobil? Kenapa enggak terbang aja? Kan pengen inovasi katanya. Bisa kayak gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Cuma memang aku pernah tuh. Ini sedikit sharing ya. Ini juga sedikit sharing pengalaman saya pribadi.
Waktu itu mau ada terapi ruqyah intensif di Bandung tahun 2021 atau 22 aku lupa. Waktu masih syuting sama. Enggak, udah Trans 7 udah selesai waktu itu. Waktu itu lagi ada acara sama Arsada Bandung. Aku kan tidur di hotel sendiri kan, biasa kalau aku di kamar pasti biasanya sendiri pada nggak mau nemenin. Itu pas mau tidur ya, masih microslip. Masih di ambang sadar, tiba-tiba pikiranku melanglang buana ke suatu spektrum alam tertentu yang di situ aku jalan-jalan, bangunannya lucu-lucu banget. Apa tuh? Kayak rumah-rumah kurcaci, mobilnya kayak mobil VW. Oh, iya mudah-mudahan. Buntak-buntak mobilnya itu loh. Orangnya juga kecil-kecil, imut-imut banget. Kamu pernah masuk ke situ? Pernah. Itu di layar sekat berapa itu? 1, 2, 3, 4, 7. Oh, berarti aku dalam juga masuknya ya. 7 kayaknya. 1. Aku soalnya kan waktu itu sharing sama Mas Anton kan. Mas Anton kan kalau teman-teman subscriber lama pasti tahu Mas Anton itu. Dulunya kan beliau memang berkecimpung dalam dunia paranormal kan. Indigonya memang betul-betul parah beliau itu. Dulu aku tanya kan, saya tanya ke Mas Anton, katanya memang benar. Memang ada dan saya pernah masuk situ. Cirinya kayak gini kan, Tat, bangunannya tuh warna-warni, mobilnya kayak mobil VW. Aku kan nggak bisa menjelaskan tuh mobil kayak apa, kayak mobil mainan, tapi juga banyak transportasinya gitu. Ya, oh iya benar kayak VW aku bilang. Terus di sana tuh nggak ada panas loh, maksudnya hawanya tuh adem gitu. Betah lah po. Yang menarik itu yang kotanya sangat-sangat modern itu. Gedung-gedungnya pensakaran kayak kota tahun 2200 mungkin. Makanya kota yang teknologinya itu melampaui kita gitu. Mobil-mobilnya pada terbang. Wallahu a'lam bishawab. Ini lagi-lagi pengalaman saya, jangan dibakukan karena ini informasi subjektif dari saya, dari istri saya. Mau percaya silahkan, enggak ya nggak apa-apa. Saya cuma cerita dan bukan untuk mengaku-ngaku saya paham hal gaib. Saya serahkan itu semua ke Allah. Hanya saja ini sudah waktunya saya menceritakan tentang konsep ini, tentang pengalaman-pengalaman kami berdua, supaya teman-teman yang mengalami hal yang sama tidak bingung dan nggak usah paranoid. Makanya tadi istri saya bilang kan, sekuat apapun dan sengeri apapun mereka, ingat kita ini lebih mulia, kita khalifahnya. Hanya saja ketika batin kita terlalu lelah, ya akhirnya Allah uji, ditampakkan dari sebagian pemandangan-pemandangan alam gaib yang Allah lebih mengetahuinya. Ya. Ini sayang, sosok apa yang paling kuat atau yang paling mengerikan di antara jin-jin yang pernah kamu lihat di sana tuh? Kalau yang paling kuat itu sosoknya kayak tinggi, besar, menyerupai genderuwo, berlendir, Ijo. matanya merah, ininya tuh kesini nih, apa namanya? Petet. Iya, terus ininya gede, apa namanya? Telinga ya? Hitam kehijauan kan? Sambil bawa tongkat. Tongkat trisula. Iya, yang cabang 3. Iya. Dia berlendir. Berlendir. Seluruh tubuhnya lendiran, berbulu gitu.